Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Febri Dwinur Wicaksono dengan nomor NIM 0533915549. Saya adalah mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Yogyakarta. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan membuat video mata kuliah berpraktek untuk mata kuliah basis data, di mana pada kesempatan hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 yang berisi tentang membuat database dalam basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada SAMPP dengan ERD yang telah disertakan sebagai berikut. Yang pertama, saya tentu akan membuka aplikasi XAMPP-nya. Kemudian pada pilihan MySQL ini saya akan memencet tombol admin untuk ke redirect secara otomatis dalam localhost phpMyAdmin. Nah, ya, setelah redirect ke localhost phpMyAdmin, kemudian saya akan membuat database baru, dimana di sini saya namainya dengan tugas 2 rumah sakit ya, dikarenakan ini merupakan tugas 2 dan di sini kita membuat database dari sebuah rumah sakit. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan membuat tabel yang berisi tentang entitas-entitas yang sudah disebutkan, dan entitasnya tersebut disertai dengan apa ya namanya? Entitas disertai dengan atribut yang tergambar di ERD dalam soal. Pertama, saya akan membuat tabel pasien. Auto dimana di entity pasien ada beberapa atribut, yaitu ID pasien, nama pasien, alamat, dan jenis kelamin. Pertama adalah ID pasien, kemudian adalah nama pasien, dengan varchar 30, kemudian alamat pasien, dengan varchar 10, dan yang terakhir adalah jenis kelamin dengan varchar 1. Selanjutnya kita klik go, maka akan langsung ada tabel pasien seperti berikut. Setelah itu saya akan menggunakan langkah yang sama untuk membuat tabel-tabel dari entitas lainnya. Administrator, ID admin, nama admin, Prof juga. Kemudian lanjutku.
dokter, kemudian nama dokter, kemudian setelah membuat identitas dokter, saya akan membuat pasien dokter. Maaf, sebelumnya kita membuat dokter admin dulu. Kemudian kita lihat dulu dokter admin, ID dokter, ID data. Oke, kita go. Setelahnya kita akan membuat pasien dokter ya. Pasien dokter, ID pasien, ID dokter. Balik. ID dokter, ID pasien. Kemudian udah betul tadi. Pasien dokter. ID pasien, ID dokter.
100. Sebentar. Pasien dokter dengan atributnya ID, direktur ID pasien, resep dan waktu periksa. Terus kita go. Kemudian yang satu lagi kita membuat tabel daftar. Dengan isi ID pasien, dan ID admin. Lakukan. Saya cek satu dulu. Admin, ID admin, nama admin, waktu jaga. Admin, ID admin. Admin, ID admin, waktu jaga, nama admin. Oke. Kemudian daftar. Daftar di sini ID daftar, ID admin, ID pasien. Kemudian dokter, ID dokter, nama dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis dan waktu kerja. Dokter admin di sini atributnya ID data, ID data, ID admin, ID dokter. Pasien di sini atributnya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. Dan yang terakhir adalah pasien dokter dengan atribut ID dokter, ID pasien, kemudian tanggal periksa dan resep. Setelah itu saya akan membuat isi dari tabel pasien terlebih dahulu dengan cara kita kembali mengklik tugas 2 rumah sakit, kemudian pada tabel pasien kita klik insert. Di sini kita membuat ID sembarang saja, dengan isi nama juga sembarang saja. Katakanlah kita isi hijau, kemudian kita isinya Jalan Merdeka Utara, untuk jenis kelamin adalah laki-laki. Ini kita go, insert lagi, ID-nya 12, kita kasih nama saja Wahyu. Dengan alamat Jalan Merdeka Selatan, dengan laki-laki juga. Kemudian kita kembali insert data lagi dengan ID 13. Nama pasiennya kita kasih saja Ayu. Alamat pasiennya P. Dan yang terakhir kita isi ID 14, kita kasih nama saja Amel. Kemudian Jalan Merdeka Timur, dengan jenis kelamin putri. Setelah itu kita dapat melihat dalam tabel pasien di mana data yang diinputkan sudah terinput semua ya. Selanjutnya setelah data diisi, kita akan menentukan forward key dari masing-masing tabel yang berguna untuk nantinya membuat membuat relationship.
Di sini kita pilih database, kemudian kita pilih administrator, kemudian kita pilih struktur. Di sini yang akan kita gunakan sebagai forward key adalah ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Jadi di sini ID admin kita klik more, kemudian kita pencet index. Kita oke. Sampai muncul kunci tanda abu-abu. Kemudian yang lainnya juga sama, kita ke tabel data, ID pasien dan ID admin yang di sini karena ID daftar tidak. Oke. Kemudian kita indeks lagi. Oke lagi. Kemudian di tab dokter yang kita jadikan forward key-nya adalah ID dokter, indeks. Oke. Kemudian di dokter admin kita menjadikan forward key-nya yaitu adalah ID dokter dan ID admin. More index. Dan more lagi, kita index lagi. Pada tabel pasien kita kembali ke struktur, kemudian kita menggunakan ID pasien sebagai forward key. Dan pada pasien dokter pun kita akan menggunakan ID pasien dan ID dokter. Ya. Setelah itu kita kembali ke database, kemudian kita melakukan desain dari tabel-tabel tersebut. Sebelumnya kita harus menyimpan dulu dengan nama tugas 2 basis data ya. Go. Kita membuat urutan yang sama seperti yang ada di tugas saja. Yang di sini adalah dokter, dokter admin, dokter, pasien dokter, sebentar. Kemudian kita save back lagi. Selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing forward key dengan cara create relationship. Kemudian pertama kita pilih saja ID admin, reference key-nya. Kemudian forward key-nya kita ke ID pasien. Untuk on date-nya kita pilih cascade, dan untuk on update-nya juga kita pilih cascade. Kita oke. Save. Kemudian kita buat lagi untuk ID lainnya, ID pasien, kita pilih ID pasien. Maaf, ID pasien, kita pilih ID pasien. Cascade, oke. Kemudian selanjutnya kita pilih relationship lagi di ID dokter ini. ID dokter yang ini. Oke. Kemudian kita pilih lagi relationship-nya antara ID dokter di sini dengan ID dokter di sini. Sama, sekian. Dan yang terakhir adalah membuat administrator yang ID admin ke ID admin. Dan satu lagi ID admin di sini ke ID admin di sini. Ya. Selanjutnya kita save. Selanjutnya, untuk mengecek apakah sistem database-nya bekerja sesuai dengan kode yang sudah kita tuliskan tadi, kita di sini akan ke tab kembali ke aplikasi SAM Control Panel. Kemudian kita akan klik yang ini, yang cell. Di sini kita dapat mengetikkan sintaks sebagai berikut.
Pertama adalah MySQL menu root, enter. Kemudian kita klik show databases untuk menampilkan database. Di sini database yang kita buat sudah tampil ya untuk tugas rumah sakit, tugas dari rumah sakit. Kemudian kita mengklik ini use tugas 2 rumah sakit, jangan lupa titik koma. Kemudian kita klik atau kita ketikkan sintak show tables. Nah, untuk mengecek apakah sistem database-nya berjalan atau enggak, kita dapat menggunakan sintak sebagai berikut. Select nama pasien, jenis kelamin, from pasien, where jenis kelamin sama dengan L. Bejo. Oh, Wahyu ini salah ini. Maaf, saya ditulis Wahyu ke L. Bejo dan Wahyu ya. Karena yang terdaftar di SQL di sini adalah yang memiliki kelamin laki-laki adalah Bejo dan Wahyu. Apabila kita ingin menampilkan yang perempuan, kita tinggal mengganti L dengan nama P, kemudian kita enter. Ayu dan Amel. Ya, dikarenakan database sudah berjalan sesuai dengan data yang kita inputkan tadi, maka saya akhiri video tugas 2 basis data pada sore hari ini. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.